Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada subuh hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kita dan masih memberikan waktu untuk datang di Masjid Babul Hidayah ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hadirin, baru beberapa saat yang lalu kita telah memasuki ibadah puasa yang ke-27. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah kesehatan kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hadirin, ibadah puasa ada salah satu momentum untuk memperbaiki diri sendiri sebagai orang yang terbaik dipandang oleh manusia atau terbaik dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa adalah mengambil bekal untuk kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita harus kita bersihkan masalah-masalah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Hadirin, sama juga pada waktu taruh yang lalu saya kemukakan bahwa ada 4 hal yang paling sangat dicintai oleh Allah dan paling dicintai dan paling disukai oleh Allah, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak berinfak dan memperbanyak bersedekah, dan juga selalu memperbanyak mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terakhir adalah selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salah satu hal yang akan kita bawa nanti dan tidak ditanya oleh mungkar nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada malam ini atau pada subuh hari ini, andai kata sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditanya lagi mungkar dan nakir, karena kita selalu pasti mengucapkan kata-kata yang telah saya sampaikan pada subuh hari ini. Yang berikutnya bahwa di akhir-akhir Ramadan ini kita memperbanyak iktikaf di masjid-masjid. Dan kalau kita mau iktikaf harus banyak diam, jangan banyak cerita tentang keduniaan, tapi kita perbanyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan kalau kita iktikaf di masjid? Seperti membersihkan lidah kita, membasahi mulut kita, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang berikutnya kita lakukan ialah selalu memperbanyak istighfar
dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kita disuruh untuk memperbanyak istighfar? Karena mungkin barangkali selama hidup kita ada kehilapan kita, ada kekeliruan kita yang kita lakukan, maka kesempatan di akhir Ramadan ini mendoakan kepada kita bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak lagi dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Berarti berjanji tidak akan mau mengulangi. Dan kita juga memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali selama hidup kita pernah melakukan satu kemaksiatan, kemungkaran, merampas haknya orang lain, mencuri, membunuh. Andai kata ada terjadi pada diri kita, maka kesempatan bulan Ramadan ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa yang tidak pernah kita lakukan. Yang bentuknya bahwa di dalam bulan Ramadan ini, karena itu salah satu kelebihan keutamaan ibadah puasa ialah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta. Sama itu juga iman tadi mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah tempat kami minta pertolongan dan perlindungan. Dan saya kira itu paling kurang 17 kali kita ucapkan pada setiap hari. Maka itu di dalam hal ini perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan, ada dua syarat. Kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, bersihkanlah diri daripada dosa-dosa kita terhadap sesama manusia dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada sesama manusia. Bila mana ada terjadi pada diri kita masing-masing. Hadirnya saya melihat, mungkin barangkali selama hidup kita ini ada kehilapan kita, ada kekeliruan yang kita lakukan sesama manusia. Baik masalah ucapan kita atau perbuatan kita, andai kata ada terjadi pada diri kita, segeralah meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, yang pernah tersinggung. Apalagi di akhir Ramadan ini, kalau kita ingin mau mendapatkan hadiah atau mendapatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan di akhir Ramadan ini, segeralah meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti. Bila mana kita bertemu alangkah bagusnya dan alangkah indahnya kalau saling berjabat tangan satu sama lain. Apa sebabnya kalau berjabat tangan dia bisa melepaskan dosa-dosa yang telah pernah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Dan bentuknya kalau kita berjabat tangan ialah mempererat hubungan lagi sesama manusia. Hadirin yang saya muliakan, oleh itu budayakanlah itu saat berjabat tangan di antara kita untuk melepaskan dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Hadirin yang saya muliakan, oleh itu karena kita ini dalam akhir ini, mudah-mudahan ada di antara kita ini diturunkan suatu malam, ya malam Lailatul Qadri. Mudah-mudahan ucapan kita, perbuatan kita bisa berubah pada masa-masa yang akan datang. Itulah yang kita harapkan. Apalagi pada malam yang ke-27 ini. Kalau andai kata ada di antara kita ini, bapak dan ibu yang berangkat menunaikan ibadah umrah pada bulan Ramadan, yang paling makmur jamaahnya di Makkahul Mukarramah pada malam yang ke-27 puncaknya nuzul Quran. Itu menurut pendapat beliau, bahwa satu-satunya yang kita harapkan pada malam itu ada malam yang ke-27 diturunkan suatu malam dalam malam Lailatul Qadri. Itulah kota Makkah di Masjid Haram Makkahul Mukarramah dibanjiri oleh umat manusia, dan semua toko-toko di sana ditutup, semua warung-warung ditutup pada waktu malam Lailatul Qadri pada malam yang ke-27. Hadirin sama pun juga, alhamdulillah saya melihat tadi jamaah kita yang ada iktikaf di masjid ini banyak sekali yang saya lihat tadi. Masih ada yang masih makan, saya datang dan saya juga dikasih makanan, tapi saya juga biasa sudah makan tadi, sudah makan sahur, tidak jadi dikasih lagi. Akhirnya saya bukan, ini salah satu sarana untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak bersedekah terhadap sesama manusia, dan tinggal beberapa lagi
Ramadan akan meninggalkan kita. Maka oleh itu mempaatkan dan memperbanyak bersedekah terhadap sesama manusia, seperti memberi makan saudara-saudara kita yang melaksanakan iktikaf di masjid agar dia pergunakan untuk sahur. Itu salah satu sarana untuk memperbanyak bersedekah terhadap sesama manusia. Maka bila mana ada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahkanlah apa yang kita miliki kepada sesama manusia, siapapun. Apakah teman-teman kita dan keluarga kita atau bawahan kita, terutama kepada anak fakir miskin. Andai kata ada sedekah kita berikan kepada anak-anak miskin, fakir miskin, apakah uang atau bagaimana? Kalau andai kata dia uang, kita kasih sedekah merupakan uang, dia beli baju, dia beli sarung, dia beli kopiah dan beli talpung, dan dia berdagang pada hari raya Idul Fitri. Maka karena kita tahu bahwa hari raya Idul Fitri adalah kemenangan umat Islam, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang tua maupun anak-anak, baik orang yang berada atau tidak berada, sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan hari raya Idul Fitri nanti bersamaan baik dari Muhammadiyah maupun dari dan masyarakat dan pemerintah, mudah-mudahan bersamaan. Jadi oleh itu tergantung kepada pemerintah kita, Kementerian Agama, mudah-mudahan di tahun ini bersamaan. Tapi saya mendengar bahwa 2 kali ada yang lebaran tanggal 30 dan ada lebaran tanggal 31, tapi dia tidak doakan mudah-mudahan bersamaan nanti, karena itu adalah merupakan siar Islam kita. Anda kata berpisah-pisah untuk lebaran, itu orang lain mengatakan bahwa Islam itu tidak bersatu. Oleh itu kita serahkan kepada Kementerian Agama, mudah-mudahan lebaran nanti dipersatukan. Apakah tanggal 31 atau tanggal 30 tergantung kepada pemerintah kita. Hadirin yang saya muliakan, oleh itu bahwa di dalam bulan Ramadan berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ialah kita doakan kita urutkan. Ya tadi baca doa, alhamdulillah masih sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditambah rezeki, ditambah umurnya, ditambah rezekinya, ditambah sehatnya, sehingga dia selalu memimpin di masjid kita ini sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, sebagai panutan kita. Jamaah Masjid Babul Hidayah ini kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diperpanjang umurnya dan ditambah rezekinya pada masa-masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, yang berikutnya apa yang kita lakukan setelah kita mau iktikaf di masjid? Ialah berbanyaklah berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu nanti kalau kita dipanggil oleh Allah tidak ditanya mungkar dan nakir, karena kita pasti membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, oleh itu pada akhir Ramadan ini perlakukanlah sesuatu hal-hal yang diharapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berbanyaklah beramal saleh terhadap sesama manusia. Berbanyaklah beramal kepada kedua orang tua kita. Andai kata orang tua kita yang masih hidup, doakanlah kepada kedua orang tua kita agar diberikan umur panjang dan berikan rezeki pada masa-masa yang akan datang. Dan manakala kedua orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan sebagai anak yang saleh dan salehah? Yang pertama, doakanlah agar dilapangkan kuburannya dan disinari dengan cahayanya terang benderang. Di kuburannya nanti kita doakan agar tidak tertepik tanah, di atas tanah, di bawah tanah, di samping kanan dan di samping kiri, belakang dan muka, belakang dan muka tidak terjepit oleh tanah karena atas doa daripada anak soleh dan anak solehah. Dan insya Allah Allah akan disinari oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah doa kita kepada kedua orang tua kita. Salah satu cara untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Yang kedua, doakanlah kepada kedua orang tua kita agar diampuni segala dosa-dosanya telah pernah dia berbuat selama hidupnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang ketiga, doakanlah kepada kedua orang tua kita agar dijauhkan daripada siksaan malaikat mungkar dan nakir setelah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kepada orang tua kita, doa anak saleh kepada orang tua kita. Akhirnya dia sebenarnya oleh itu Bapak dan Ibu, biarpun siapa kita yang masih hidup ini,
Sudah lansia, sejarah doakan kepada kedua orang tua kita untuk membalas jasa-jasa orang tua kita selama kita dipelihara orang tua kita sampai sekarang ini. Banyak orang tua juga kita sudah lansia tidak boleh lagi berdoa kepada orang tuanya. Padahal siapapun yang masih hidup selalulah doakan kepada kedua orang tua kita. Pada waktu selesai melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, doakanlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ke dalam surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwa perbanyaklah bersedekah terhadap kita manusia dan itu merupakan bekal nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak hidup selama-lamanya, hanya hidup sementara, hidup yang kekal. Setelah berpisahnya roh dan jasmani kita, maka itu manfaatkanlah umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah besok atau lusa atau sesudah Ramadan? Apakah saya atau duluan dipanggil oleh Allah atau ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita ini berusaha untuk mencari amal-amal kita terhadap sesama manusia dan amal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak bersedekah. Itulah yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti, bekal kita. Hadirin disampaikan, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini kita akan nanti dipanggil oleh Allah dengan dalam keadaan masuk surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan dampak yang kita inginkan di dalam melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, di dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, berangkat menunaikan ibadah haji, berangkat menunaikan ibadah umrah. Apa yang kita inginkan? Sama juga kita datang pada subuh hari ini untuk melaksanakan sholat subuh. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan agar diselamatkan oleh Allah baik dunia maupun di akhirat kelak. Itulah merupakan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, kalau kita ingin mau mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan janji kita di dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin yang saya muliakan, oleh itu sekali lagi bahwa manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan ada di antara kita ini selalu mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah orang lain. Itulah yang harus dibersihkan tadi, bahwa kita akan mau mengambil bekal untuk kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita harus kita bersihkan. Apa yang harus dibersihkan di hati kita? Ialah mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah orang lain, berkata bohong dan lain-lain, merasa angkuh dan sombong. Itulah yang harus dibersihkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti tidak akan lagi melakukan hal-hal demikian, karena kita sudah dikader dalam bulan Ramadan, diberikan nasihat-nasihat para guru kita, para ustaz kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan para ustaz kita di masjid kita ini, baik dalam baik dalam acara tadi waktu acara subuh, apa yang dia sampaikan kita bisa kita ambil intisarinya, bisa kita ambil manfaatnya, agar kita aplikasikan kepada diri kita dan kita aplikasikan kepada keluarga dan lingkungan dimanapun kita berada. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjamin kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh ini mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan ialah mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat di dunia wal akhirat. Saya kira cukup sekian apa yang kami sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri saya, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.